Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halta Putra Sidik dengan NIM 2292 di belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah strategi algoritma dan penyelesaian kasus setiap strateginya, di mana yang strategi pertama yang akan saya jelaskan itu adalah dynamic programming atau yang disingkat itu DP, lalu yang kedua ada backtracking, yang terakhir itu prone search atau pemangkasan pencarian. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja akan saya mulai penjelasannya. Yang pertama ada dynamic programming, di mana dynamic programming ini adalah sebuah strategi algoritma yang menyelesaikan masalah kompleks dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, dia menyimpan hasilnya dan menghindari perhitungan ulang. Nah, dynamic programming ini cocok digunakan untuk masalah yang memiliki dua sifat. Yang pertama, overlapping subproblems atau submasalah berulang. Yang kedua adalah optimal substruktur atau solusi keseluruhan dibentuk dari solusi bagian. Nah, untuk contoh kasusnya ini adalah di sini ada seseorang ingin menukar uang sebesar Rp10.000 menggunakan pecahan Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Nah, berapa jumlah minimum koin yang bisa digunakan? Nah, jadi untuk langkah penyelesaiannya menggunakan dynamic programming ini adalah yang pertama kita akan mengidentifikasikan submasalah yang terlebih dahulu, di mana kita ingin tahu jumlah minimum koin untuk setiap jumlah dari Rp0 sampai Rp10.000. Nah, yang kedua kita akan inisialisasi awalnya, di mana untuk nilai 0 itu kita membutuhkan 0 koin. Lalu untuk nilai yang lain, anggap saja kita butuh koin dalam jumlah yang tak hingga atau belum diketahui. Nah, lalu untuk yang tiga, langkahnya itu kita akan mencari interaksi dan nilai terkecilnya terlebih dahulu. Nah, untuk setiap nilai I dari 1.000 hingga Rp10.000, kita akan menghitung yang pertama itu jika menggunakan koin Rp1.000, maka nilai sebelumnya itu sama dengan I dikurang 1.000. Nah, seterusnya jika Rp2.000, nilai sebelumnya itu akan dikurangi 2.000 juga. Nah, sama seperti 5.000, sebelumnya disama dengan I dikurang 5.000 juga. Nah, setelah kita hitung, kita akan mencari solusi dengan jumlah koin minimum dari ketiganya, di mana kita akan tambah satu untuk koin pada koin saat ini. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mengambil hasil akhirnya, di mana nilai minimum koin untuk 10.000 itu kita dapat dari hasil akhir iterasinya. Nah, setelah kita cari, hasilnya akan berjumlah 2 buah, di mana jumlah minimum koin itu adalah 2 buah untuk 5.000 yang dikali 2, yang dikalikan duanya. Nah, mungkin penjelasan dinamik programming kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke pembahasannya, di mana masalah yang tadi itu, kasus yang kita jelaskan tadi itu memenuhi dua syarat untuk dynamic programming, di mana terdapat overlapping subproblem. Untuk mencapai jumlah 10.000, kita menghitung 5.000, 8.000, dan seterusnya. Nah, yang dimana bisa muncul lebih dari satu kali. Nah, lalu yang kedua ada optimal strukturnya, di mana solusi dari jumlah kecil bisa disusun menjadi solusi jumlah yang besar. Nah, solusi ini lebih efisien daripada brute force karena kita menyimpan hasil dari perhitungan sebelumnya dan tidak menghitung ulang. Lanjut kita akan ke backtracking, di mana backtracking ini adalah sebuah strategi yang mencari dengan mencoba sebuah kemungkinan solusi secara sistematis. Lalu jika suatu jalur solusi terbukti tidak valid, maka algoritma ini akan kembali atau backtrack ke langkah sebelumnya dan mencoba alternatif lainnya. Nah, teknik ini disebut juga coba salah atau trial and error dan digunakan saat solusi dicari dalam berbentuk kombinasi atau susunan. Nah, untuk studi kasusnya di sini kita ada selesaikan puzzle Sudoku 4x4, di mana kita mencari sehingga
setiap angka itu 1 sampai 4 muncul tepat sekali di setiap baris, kolom, dan blok 2 kali 2-nya. Nah, jadi di setiap 2 kali 2-nya itu ada 1 sampai 4. Nah, lalu untuk langkah penyelesaiannya itu kita yang pertama cari sel kosongnya dulu, di mana telusuri dari kiri sampai ke kanan, lalu atas ke bawah, lalu jika sel kosong ditemukan, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya kita coba angka 1 sampai 4, di mana untuk setiap angka 1 sampai 4 itu lakukan kita pengecekan apakah sudah ada di baris yang sama, apakah sudah ada di kolom yang sama, apakah sudah ada di blok 2 kali 2 yang sama, angka 1 sampai 4-nya ini. Nah, jika valid, isi dan lanjutkan. Lalu kita lanjutkan dengan angka valid, isi sel tersebut, lalu kita lanjutkan dengan ke sel yang kosong berikutnya. Setelah itu kita lanjut backtrack. Jika tidak valid, eh, jika tidak valid itu dia akan backtrack. Jika sudah dimasukkan, lalu kita hapus isi sel sebelumnya dan coba angka lainnya. Nah, jika semua selnya sudah terisi, semua sel berhasil diisi tanpa konflik, maka puzzle akan terselesaikan. Nah, hasilnya puzzle berhasil diselesaikan dengan cara coba salah dan mundur saat menemui jalan buntunya. Nah, untuk pembahasannya, di mana solusi ini mencoba semua kemungkinan angka untuk setiap sel kosong. Jika kombinasi tidak valid, algoritma akan backtrack atau mundur dan mencoba angka lainnya. Nah, algoritma ini cocok digunakan karena jumlah kemungkinan kombinasi terbatas dan tidak semua perlu dicoba jika validasi gagal sejak awal. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu prune search, di mana prune search ini adalah versi efisien dari backtracking, di mana saat pencarian sedang dilakukan, cabang solusi yang tidak mungkin menghasilkan hasil terbaik dipangkas lebih awal. Nah, jadi sehingga mempercepat proses pencariannya. Pemangkasan dilakukan berdasarkan batasan yang tidak bisa dipenuhi, lalu yang terakhir nilai optimal sementara yang sudah diketahui. Nah, untuk contoh studi kasusnya seperti ini, di mana diberikan 5 barang dengan berat dan nilai masing-masing. Pilih kombinasi barang sehingga total berat tidak lebih dari 10 kg dan nilai maksimum. Nah, di sini terdapat barang A, B, C, D, E dengan berat barang A itu 2 kg, barang B 3 kg, C4, D5, E9 dengan nilai A3, B4, C5, D8, dan E10. Nah, langkah penyelesaiannya kita akan mempertimbangkan semua kombinasi barang. Tadi kan ada 5 barang. Nah, jadi 2 pangkat 5 kombinasinya itu ada 32 kombinasi. Dengan setiap barang yang bisa diambil atau tidak, 2 pilihan itu kita kalikan 5 barang yang menghasilkan 32 kombinasi. Nah, selanjutnya hitung berat dan nilai setiap kombinasi. Di mana untuk setiap kombinasi ini kita akan menghitung total berat, hitung total nilainya. Setelah kita hitung total berat dan total nilai, kita akan menggunakan teknik pruning atau pemangkasan. Yang pertama itu jika total berat melebihi 10 kg, nah kita akan langsung menghentikan atau tidak dilanjutkan. Lalu jika total nilai saat ini ditambah potensi maksimum dari hasil sisa barang lebih kecil dari solusi terbaik, juga dihentikan. Nah, langkah terakhir kita akan simpan solusi yang terbaik. Setiap kali ada kombinasi valid dengan nilai lebih besar dari sebelumnya, kita akan menyimpan. Lalu hasil akhirnya adalah kombinasi terbaik barang C ditambah D sama dengan 9 kg dengan nilai 13. Nah, inilah hasil akhir dari prune search. Nah, untuk pembahasan di mana dari kasus yang kita sudah jelaskan, solusi ini menggunakan backtracking, tetapi kita pangkas cabang pencarian saat total berat melebihi 10 kg. Lalu
Yang kedua, ini menghindari pencarian ke kombinasi yang sudah pasti tidak valid sehingga mempercepat proses. Yang terakhir, strategi pruning sangat efektif untuk ruang pencarian besar atau batasan yang ketat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.